Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan validasi data yang dikenal dengan istilah skema validation. Apa itu skema validation? Skema validation itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk menentukan spesifikasi dari format JSON yang digunakan dalam sebuah collection yang akan dibuat di dalam database MongoDB. Sebagai contoh misalnya, dalam database mahasiswa, kita akan membuat sebuah collection yang kita beri nama mata kuliah, di mana di dalam collection mata kuliah ini ada 3 buah feedname yang akan kita gunakan, yaitu feedname ID, feedname nama mata kuliah, dan feedname SKS. Materi tentang pembuatan collection seperti ini sebenarnya telah kita pelajari dalam video sebelumnya, yaitu pada video yang membahas tentang database dan collection. Namun yang membedakan adalah kalau dalam pembahasan video database dan collection, kita sama sekali tidak menentukan model atau format data seperti apa yang akan kita masukkan ke dalam setiap feedname, sehingga data apapun akan dapat kita masukkan ke dalam setiap feedname. Namun dalam pembahasan skema validation kali ini, untuk setiap feedname akan kita tambahkan format serta spesifikasi data seperti apa yang bisa diinputkan di dalam setiap feedname. Sebagai contoh misalnya, untuk feedname ID, kita ingin data yang diinputkan adalah data yang berbentuk angka. Selain data angka, tidak akan diterima oleh MongoDB. Kemudian untuk feedname mata kuliah, juga kita beri batasan bahwa datanya harus berupa data string. Jika data yang dimasukkan tipe datanya bukan data string, akan ditolak oleh MongoDB. Demikian juga untuk feedname SKS, kita menginginkan data yang dimasukkan harus berbentuk angka. Dan angka yang dimasukkan minimal adalah 2, dan maksimal adalah 4. Jika ada data angka yang dimasukkan di luar batas minimal dan maksimal yang kita tentukan, akan langsung ditolak oleh MongoDB. Nah, kalau kita ingin memberikan batasan format pada setiap feedname seperti ini, maka kita harus menggunakan teknik skema validation di dalam pembuatan collection-nya. Gimana cara membuatnya? Caranya sebenarnya sama dengan cara membuat sebuah collection di dalam database MongoDB. Kita hanya tinggal menambahkan sebuah parameter lagi, yaitu parameter validator, di mana di dalam parameter validator ini yang kita gunakan adalah JSON skema. Kenapa skema validasinya menggunakan JSON? Hal ini dikarenakan semua perintah yang digunakan di dalam database MongoDB itu menggunakan skema JSON. Nah, di dalam JSON skema inilah kita masukkan keyword required, di mana di dalam keyword required ini kita masukkan semua feedname yang akan kita tentukan formatnya dengan menggunakan skema validation. Kemudian setelah itu kita tambahkan keyword properties. Nah, di dalam keyword properties inilah kita tentukan spesifikasi format seperti apa yang akan kita gunakan pada setiap feedname-nya. Sehingga jika data yang diinputkan tidak sesuai dengan spesifikasi format yang telah kita tetapkan, maka secara otomatis MongoDB akan langsung menolak data tersebut. Baik, langsung saja kita praktekkan teknik skema validation ini. Buat database dengan nama mahasiswa, kemudian dalam database mahasiswa ini kita buat sebuah collection dengan nama mata kuliah, di mana dalam collection mata kuliah ini kita buatkan 3 buah feedname, dan dalam setiap feedname kita tambahkan spesifikasi format yang digunakan agar data yang diinputkan dalam ketiga feedname ini sesuai dengan format data yang kita inginkan. Baik, silakan disiapkan MongoDB-nya. Oke, sudah siap. Yang pertama, kita buat dulu database-nya. Kita tulis use mahasiswa. Kemudian setelah itu, kita buat collection-nya lengkap dengan skema validasinya. Kita tulis db.create collection. Kemudian kita tulis nama collection-nya, kita kasih nama mata kuliah. Lalu berikutnya kita buatkan kurung awal untuk memasukkan perintah skema validation-nya. Untuk memudahkan penulisan, kita buat penulisannya tersusun ke bawah. Kita hapus dulu semua kurung tutupnya. Yang pertama kita masukkan adalah validatornya. Ingat penjelasan di awal tadi, skema validation yang digunakan dalam MongoDB adalah JSON skema. Kita tulis di sini $JSON skema. Kemudian setelah itu
kita siapkan kurung kurawal untuk menambahkan keyword required dan properties yang kita perlukan. Agar lebih mudah nulisnya, kita buat saja penulisannya tersusun ke bawah. Kita hapus dulu kurung tutupnya. Perintah pertama yang kita masukkan di dalam JSON skema ini adalah perintah required. Kemudian kita siapkan sebuah array, di mana di dalam array inilah kita masukkan semua feed name yang akan kita tentukan spesifikasi format datanya. Yang pertama, kita masukkan feed name underscore ID. Kemudian yang kedua, feed name nama MK. Dan yang ketiga, feed name SKS. Kemudian berikutnya kita masukkan perintah properties. Lalu kita siapkan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal inilah kita tentukan spesifikasi format seperti apa yang akan kita gunakan dalam setiap feed name yang telah kita buat. Kita susun ke bawah saja penulisannya. Kita hapus kurung tutupnya. Yang pertama, untuk feed name ID, kita tentukan tipe datanya dengan tipe data double. Kita tulis di sini bison type. Bison ini adalah singkatan dari binary JSON. Kemudian kita tulis tipe data yang akan kita gunakan. Kita tulis double. Kemudian berikutnya kita tentukan spesifikasi format dari feed name nama MK. Nama mata kuliah ini kita tentukan tipe datanya dengan tipe data string. Kemudian yang terakhir, kita tentukan spesifikasi format dari feed name SKS, di mana untuk feed name SKS ini tipe datanya kita gunakan tipe data double. Selain itu, kita tentukan juga batas minimal dan batas maksimal dari data yang bisa dimasukkan. Untuk batas minimalnya kita gunakan perintah minimum. Kita beri batasan minimalnya 2. Kemudian untuk batas maksimalnya kita gunakan perintah maksimum. Kita batasi batas maksimalnya 4. Kemudian yang paling akhir, tulis kembali semua kurung tutup yang telah kita hapus di awal tadi untuk mengakhiri pembuatan skema validation pada collection mata kuliah. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Sebuah collection dengan nama mata kuliah lengkap dengan skema validation untuk setiap feed name-nya telah berhasil kita buat di dalam database mahasiswa. Baik, sekarang coba kita inputkan sebuah data ke dalam collection mata kuliah, di mana format data yang akan kita masukkan kita buat sesuai dengan format data yang telah kita tetapkan di dalam skema validation pada setiap feed name. Kita tulis db.matakuliah.insert1. Untuk feed name yang pertama, yaitu feed name underscore ID, kita isi dengan data yang bertipe double. Misalkan kita tulis 1. Kemudian untuk feed name yang kedua, yaitu feed name nama MK, kita isi dengan data bertipe string. Misalkan kita isi mata kuliah Citra Digital. Kemudian untuk feed name yang ketiga, yaitu feed name SKS, kita isi dengan data bertipe double. Misalkan kita tulis 4. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Data dengan ID 1 telah ditambahkan ke dalam collection mata kuliah. Kemudian berikutnya, coba kita inputkan lagi sebuah data di mana format datanya kita buat tidak sesuai dengan format data yang telah kita tentukan dalam setiap feed name. Kita tulis db.matakuliah.insert1. Untuk feed name ID, misalkan kita isi 2. Kemudian untuk feed name nama mata kuliah, kita isi dengan struktur data. Namun untuk feed name SKS yang seharusnya bertipe double, coba kita isi dengan menggunakan data string. Misalkan kita tulis 3 dalam bentuk string seperti ini. Coba kita cek apakah MongoDB akan menerima data ini atau akan langsung menolaknya. Kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. MongoDB akan langsung mengkonfirmasi bahwa penulisan input data yang kita lakukan error, artinya tidak sesuai dengan skema validation yang ada di dalam collection mata kuliah.
Kalau kita ingin mengetahui detail errornya seperti apa, coba cek ke atas. Nah, ini konfirmasinya. Type did not match. Jadi maksudnya tipe dari data yang kita masukkan tidak sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Ingat tadi, tipe data untuk SKS itu adalah double, artinya harus berbentuk angka. Sementara yang kita inputkan adalah 3 dalam bentuk string. Karena tidak sesuai, MongoDB akan langsung menolak data yang kita inputkan. Kemudian berikutnya, coba kita masukkan kembali data dengan ID 2 tadi. Kita hapus data string yang ada di feedname SKS. Kita sesuaikan tipe datanya dengan tipe data double. Namun batasan minimal dan maksimalnya kita abaikan. Tadi untuk SKS ini batasan minimalnya 2, maksimalnya 4. Sekarang bagaimana kalau SKS-nya kita isi dengan 5? Apakah data ini akan diterima oleh MongoDB atau ditolak? Silakan di enter. Ternyata jawabannya adalah write error. Jadi input datanya ditolak oleh MongoDB. Coba kita cek detail informasi errornya. Pesan yang ditampilkan adalah comparison failed. Jadi perbandingan datanya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena data yang kita masukkan adalah 5, sementara data maksimum yang kita tentukan dalam feedname SKS adalah 4. Karena batasan ini kita langgar, maka otomatis MongoDB akan langsung menolak data yang kita inputkan. Terakhir, coba kita cek dokumen yang ada di dalam collection mata kuliah. Apakah data yang dinyatakan error oleh MongoDB ini benar-benar tidak masuk ke dalam collection mata kuliah. Kita tulis db.matakuliah.find. Nah, perhatikan hasilnya. Data yang tersimpan di dalam collection mata kuliah hanya data yang memenuhi skema validation yang kita tentukan. Sementara untuk data yang tidak mengikuti skema validation yang kita tentukan, tidak akan tersimpan di dalam collection mata kuliah. Baik, seperti itu pembahasan tentang skema validation di dalam collection MongoDB. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.